Bapak, Ibu, saudaraku, shalom, salam dari Bogor Baru. Kiranya Anda semua berada dalam perlindungan Tuhan, bersekutu dengan baik dengan Tuhan, dan Tuhan Allah kita menyertai Anda senantiasa. Hari ini atau pada kesempatan ini, saudara sekalian, saya ingin membagi dengan Anda mengenai bagaimana prinsip kebijakan publik menurut salah satu perikop dari Alkitab. Ya, kebijakan publik itu memang perlu karena kebijakan publik adalah kebijakan yang berdampak pada masyarakat, dan memang kebijakan publik harus dilakukan berdasarkan atas kebijakan publik atau public policy. Maka kehidupan orang banyak, kehidupan rakyat, ya bangsa ini bisa satu bangsa, satu negara itu berjalan dengan baik. Nah, saudara sekalian, sementara kita tahu bahwa kebijakan publik itu perlu, tapi di satu sisi kebijakan publik juga banyak yang keliru atau banyak yang salah. Dan ada kebijakan publik yang memang sangat diberkati oleh Tuhan, tapi juga ada kebijakan publik yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya ingin sharing dengan Anda mengenai salah satu peristiwa di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di mana ada satu kebijakan publik diambil, dan kebijakan publik itu tampaknya baik, tetapi sesungguhnya itu berlawanan, tidak sesuai atau berlawanan dengan kehendak Allah. Nah, saudara sekalian, saya akan mengajak Anda baca dari kitab 1 Tawari pasal 21. Pasal 21 kitab Tawari demikian bunyinya. Hukuman atas perhitungan rakyat. Nah, perhitungan rakyat ini sensus penduduk ya. Kalau dengan di dalam PB2 itu disebut perhitungan rakyat. Di beberapa Alkitab, terutama bahasa Inggris ya, perikop ini judulnya sensus penduduk ya. Jadi population census ya. Ya, demikian bunyi perikopnya. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia mempengaruhi Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu jadi menghitung orang Israel atau melakukan sensus. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan. Kemudian bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka." Jawab Yoab, "Kiranya Tuhan menggandakan rakyatnya 100 kali lipat dari yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal itu? Mengapa hal itu harus menjadi kesalahan yang ditanggung oleh orang Israel?" Namun titah raja itu tetap harus dilaksanakan oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Dari seluruh Israel ada 1.100.000 orang yang dapat menggunakan pedang. Dan dari Yehuda ada 470.000 orang yang dapat menggunakan pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak didaftarkannya di antara mereka, sebab titah raja itu sangat memuakkan bagi Yoab. Di mata Allah pun titah itu jahat, sebab itu dihajar orang Israel. Saudara, itu 1 Tawari 21 ayat 1 sampai ayat 7. Nanti kita akan baca sampai ayatnya yang ke-17. Tapi sementara ini dari ayat 1 sampai ayat 7. Nah, kebijakan yang dilakukan, yang tadi kebijakan publik yang dimaksudkan adalah Daud meminta kepada panglima tentaranya, ini Yoab ini adalah panglima, semacam panglima tentara dari kerajaan Israel pada saat itu ya. Jadi Daud meminta agar sensus orang dewasa untuk mengetahui besarnya kekuatan orang Israel dalam hal mereka yang bisa berperang atau pemuda-pemuda yang bisa berperang. Nah, secara logika, menurut logika kita, logika manusia, apalagi logika seorang pemimpin, memang kebijakan ini sangat baik.
Karena memang seorang pemimpin harus tahu seberapa besar tentara, ya, jumlah tentara atau jumlah mereka yang berpotensi menjadi tentara apabila kebijakan perang harus dilakukan. Jadi itu yang dilakukan oleh Raja Daud. Dia tiba-tiba saja muncul ide bahwa dia harus melakukan sensus untuk mengetahui seberapa besar jumlah tentara jumlah penduduk yang bisa dijadikan sebagai tentara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kebijakan publik memang tidak salah, tapi kebijakan publik bisa saja salah, ya. Kebijakan publik bisa keliru karena berbagai hal, ya, karena berbagai hal. Nanti kita akan lihat apa yang merupakan kebenaran Alkitab tentang kebijakan publik yang salah itu. Sorry. Nah, apa itu kebijakan publik? Kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah. Menurut ahli kebijakan publik, ya, Hoywood dan Gunn mengatakan bahwa kebijakan publik adalah field of governmental activity and involvement. Kemudian dikatakan kebijakan publik atau public policy is an expression of general purpose, ya. Jadi itu adalah kebijakan publik or desired state affair. Kebijakan publik adalah seperti itu. Kebijakan publik juga menurut Heglo adalah a course of action intended to accomplish some ends. Itu adalah kebijakan publik. Dan menurut Solihin Abdul Wahab, kebijakan publik itu adalah kebijakan negara, tetapi juga adalah kebijakan pemimpin. Jadi seorang pemimpin negara, dia tidak terpisah dari publik. Artinya kalau dia katakan itu adalah kebijakannya, maka itu adalah kebijakan publik atau kebijakan negara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dari yang kita baca tadi, ya, perikop tadi 1 Tawari 21 ayat 1 sampai 7, kita melihat tentang ciri kebijakan publik yang keliru atau ciri kebijakan publik yang tidak diterima oleh Allah, ya, tidak diterima oleh Tuhan. Di dalam ayat 1 dikatakan bahwa iblis bangkit melawan orang Israel dan ia mempengaruhi Daud. Jadi Daud ini kebijakan publik yang diambil karena dia dipengaruhi oleh iblis. Dia diinspire oleh setan, ya, dipengaruhi oleh iblis, sehingga dia melakukan kebijakan publik yang bersifat sensus pemuda atau sensus penduduk itu. Jadi yang pertama, apa sih ciri kebijakan publik yang salah? Yaitu dia diinspirasi oleh setan, ya. Di sini dikatakan dia dipengaruhi oleh setan. Jadi kuasa kegelapan, kuasa setan yang membuat sampai adanya kebijakan publik itu. Yang kedua dikatakan di dalam ayatnya yang kedua di sini bahwa kebijakan publik itu kebijakan publik yang salah, ciri yang lain itu adalah itu dilakukan demi untuk diri sendiri, ya. Dikatakan di sini bahwa tujuan dari kebijakan publik ini yaitu Daud pengen tahu berapa jumlah mereka, berapa jumlah tentara, potensial tentara yang ada di negaranya, di kerajaannya. Saya baca ayat 2, lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan para pemuka rakyat, pergilah hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan, kemudian bawalah hasil kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka. Jadi dia ingin tahu jumlah itu. Dan kalau Anda memperhatikan, apabila karena ini adalah keinginan Daud atau menjadi tujuan Daud, maka ini merupakan satu tujuan yang sangat dangkal. Jadi kebijakan publik yang dilakukan adalah untuk kepentingan dirinya, yaitu untuk kepentingan Daud. Kemudian ciri yang lain yaitu kebijakan publik itu diambil tanpa mendengar pertimbangan dari orang di sekitar, terutama staf. Ya, meskipun seorang pemimpin dia itu bisa mengambil kebijakan publik, tetapi ketika dia melakukan itu dia sepantasnya atau sebaiknya mendengar nasihat atau pertimbangan dari orang lain, terutama para staf. Nah, di dalam ayat 3 dikatakan bahwa Yoab ini adalah panglima tentaranya, mengatakan kepada dia bahwa mengapa tuanku menuntut hal ini, mengapa Tuhan melakukan hal ini, mengapa hal itu harus menjadi kesalahan. Jadi Yoab sudah melihat
bahwa ini adalah kesalahan yang akan ditanggung oleh orang Israel akibat kebijakan yang diambil oleh Raja Daud. Tetapi kemudian Yob mengatakan karena ini dilakukan oleh raja, ya aku harus melakukannya, ya Yob harus melakukannya. Tetapi di sini Yoab menyampaikan keberatannya, tetapi hal itu tidak diterima oleh Raja Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai tindak lanjutnya, maka Yoab melakukan sensus, dan ketika dia melakukan sensus, terdata bahwa ada 1.100.000 tentara potensial, pemuda yang potensial menjadi tentara. Dan di antara 1.100.000 itu 470.000 berasal dari suku Yehuda. Sisanya itu berasal dari, atau kebanyakan berasal dari suku-suku yang lain, tapi suku Yehuda saja itu 470.000. Kemudian suku Lewi dan Benyamin yang memang tidak diwajibkan menjadi tentara, mereka itu tidak ikut diperhitungkan, mereka tidak ikut di dalam sensus. Nah, di dalam ayatnya yang ke-7, Bapak Ibu Saudara sekalian, ciri yang lain dari kebijakan publik yang salah itu dikatakan begini, di mata Allah pun titah itu jahat. Jadi perintah untuk sensus itu jahat. Jadi di mata Allah, ya, di mata Allah apabila kebijakan itu jahat, ya maka itu adalah kebijakan yang salah, ya. Tentu saja ini sangat penting, ya, bahwa kebijakan ini jahat di mata Allah. Bisa saja satu kebijakan itu adalah jahat di mata Allah. Meskipun dipandang baik dari sisi seorang pemimpin, dari sisi manusia dianggap baik, maka bisa saja itu salah di mata Allah. Nah, ini kita melihat bagaimana kebijakan publik itu yang seharusnya sesuai dengan kehendak Allah. Tadi yang pertama, aspek pertama, kebijakan publik itu diinspirasi oleh setan. Diinspirasi atau dipengaruhi oleh setan. Seperti dikatakan di ayat 1, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia mempengaruhi Daud untuk mengambil kebijakan publik itu. Nah, saudara, mengapa sampai sesuatu kebijakan bisa salah dari kehendak Allah, bisa tidak sesuai dengan rencana dan kehendak Allah dan perintah Allah? Mengapa itu terjadi? Karena memang kebijakan itu ya langsung tidak disesuai dengan atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, tadi seperti dikatakan bahwa Allah sendiri tidak menyetujui dengan kebijakan itu. Allah, di mata Allah pun kebijakan itu tidak benar, ya. Nah, mengapa demikian? Ya, maka menurut saya, ini tafsiran saya sendiri, saya melihat bahwa raja tidak menganggap Allah atau Yahweh sebagai sumber kekuatan dan kemenangan dia di dalam kebijakan perangnya, tapi dia melihat tentara sebagai sumber kemenangan. Jadi ini dinilai salah, satu kerajaan teokrasi pada saat itu dinilai salah karena tidak menempatkan Allah sebagai sumber kekuatan, tapi menempatkan tentara sebagai sumber kekuatan. Yang kedua, mengapa salah atau bertentangan dengan kehendak Allah? Karena raja bergantung pada kekuatan dan pikirannya sendiri. Ya, dia berpikir bahwa semakin banyak tentara semakin baik, dan karena itu dia ingin tahu ada berapa jumlah tentara. Yang ketiga, seolah-olah kebijakan yang seolah-olah baik dan benar ini, namun kebijakan ini membuat Israel tidak sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Jadi bukan saja raja dengan menghitung itu, maka ini membuat sampai Israel secara keseluruhan mereka tidak bergantung pada Allah, pada Yahweh, tapi mereka bergantung pada kekuatan mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, banyak kebijakan negara yang kelihatannya baik, tapi sebetulnya salah motivasi. Jadi seperti tadi, ya, yang dilakukan oleh Daud sepertinya baik, tapi salah motivasi. Motivasi diri pemimpin, ya, motivasi mungkin saja inner circle dari pemimpin, mungkin saja motivasi keluarga, ya, motivasi kroni, ya, yang motivasi teman-teman yang membuat teman-teman dari pemimpin tentu saja, atau kroni atau keluarga dari pemimpin yang membuat kebijakan publik itu diambil.
ya. Jadi seolah-olah dia baik, bagus untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan negara, tapi motivasinya salah. Itu membuat kebijakan itu tidak benar di mata Tuhan. Tuhan Allah tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan seperti ini yang kelihatannya baik tetapi mempunyai motivasi yang salah dan terselubung, dan pada akhirnya motivasi yang terselubung dan pada akhirnya membuat ketergantungan pada Allah itu semakin berkurang atau tidak ada, tidak mengandalkan Allah di dalam mengurusi satu kerajaan, dan pada akhirnya Allah akan menghukum. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa makna dari uraian tadi? Apa maknanya bagi kita? Apa implikasi rohani bagi kita? Kalau Anda lah yang menentukan satu kebijakan publik, maka Anda harus bergumul dan tanyakan pada Tuhan. Bukan diinspirasi oleh motivasi, diinspirasi oleh tadi dikatakan diinspirasi oleh kuasa-kuasa lain, ya, bukan kuasa Allah tapi kuasa-kuasa lain, dan pada akhirnya itu menjadi kebijakan yang salah, ya, kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah meskipun kelihatannya baik, ya, meskipun kelihatannya baik. Nah, Anda juga harusnya bertanya, ya, atau berkonsultasi dengan orang-orang yang pas. Dan konsultasi yang paling tepat itu adalah konsultasi dengan Allah melalui doa dan cara untuk konsultasikan rencana kebijakan publik yang pada level tertentu. Ini berbagai level ini, mulai dari level besar, level luas, level negara, level bangsa, sampai pada level-level kecil di tingkat daerah, di tingkat skop yang terbatas, di berbagai tingkat. Maka kebijakan-kebijakan publik itu harus dikonsultasikan dengan Tuhan. Jadi Anda yang sebagai anak-anak Tuhan yang berada pada posisi untuk pengambilan kebijakan publik sebagai decision makers, maka Anda harus mengkonsultasikan apa yang Anda lakukan itu pada Tuhan, dan tanyakan dan minta Tuhan mengatur itu supaya itu sesuai dengan kehendaknya. Jangan sampai itu tidak sesuai dengan kehendaknya. Apabila Anda adalah warga negara biasa, ya, orang awam seperti saya dan Anda, maka yang harus kita lakukan, kita doakan para pemimpin kita agar kebijakan publik yang mereka ambil itu berdasarkan atas motivasi yang benar. Kita perlu berdoa kepada para pemimpin kita atau para decision makers kita, mereka yang mengambil kebijakan, ya, supaya apa yang disebut dengan public policy, ya, itu betul-betul untuk kepentingan publik dan itu sesuai dengan rencana Allah. Apalagi yang bisa kita lakukan sebagai orang biasa, sebagai orang awam, sebagai jemaat Kristen, sebagai orang-orang Kristen di Indonesia ini, daripada apalagi yang bisa kita lakukan selain doa. Jadi yang kita lakukan adalah kita berdoa agar supaya pemerintah ini, ya, pada berbagai level dan tingkatan mengambil kebijakan sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hal yang kedua kita akan membaca dari kelanjutan dari perikop tadi, dari ayat 8 sampai ayat 17. Demikian ayat 8 sampai 17, lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa. Ketika Yoab selesai melaporkan ke Raja Daud tentang jumlah potensial tentara yang ada di kerajaannya, lalu kemudian Yoab di mata Allah pun tidak, ya, hal itu jahat, ya, dikatakan demikian sebab itu Allah akan menghajar Israel. Lalu kemudian raja berkata, lalu Daud berkata kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini, melakukan sensus tadi. Sekarang singkirkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab aku telah bertindak sangat bodoh. Jadi Daud sadari bahwa dia berbuat salah dan dia berdoa memohon dari Tuhan agar kesalahan itu diampuni, ya, singkirkanlah kiranya kesalahan hambamu ini. Jadi mengampuni kesalahan apa yang sudah dia lakukan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gad ini adalah nabi pada saat itu, pelihat atau nabi atau orang yang bisa menafsirkan atau melihat apa yang merupakan rencana Allah bagi manusia. Berkatalah Gad kepada Daud, pergilah katakan kepada Daud, ini Tuhan berkata kepada Gad, pergilah katakan kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 hal kuperhadapkan kepadamu, 3 hal sebagai konsekuensi kebijakan yang salah, pilih salah satu darinya,
dan aku akan melakukannya kepadamu. Lalu Gad datang kepada Daud dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, pilihlah 3 tahun kelaparan atau 3 bulan melarikan diri dari hadapan lawan-lawanmu, sementara pedang musuhmu menyusulmu, atau 3 hari pedang Tuhan, yaitu sampar. Sampar ini penyakit, wabah penyakit ya. Jadi penyakit sampar ada di negeri ini. Maka malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Sekarang pertimbangkan jawaban apa yang harus kusampaikan kepada dia yang mengutus aku. Jadi Gad ini yang tadi saya katakan pelihat itu, dia sampaikan kepada Daud, apa yang adalah jawabanmu, pilihanmu apa, ya dikatakan seperti itu. Lalu jawab Daud kepada Gad, aku merasa sangat susah, biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar belas kasihnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Lalu Tuhan mendatangkan sampar, karena pilihan Daud adalah biarlah Tuhan yang menghukum langsung, maka itu adalah pilihan ketiga. Lalu Tuhan mendatangkan sampar atas orang Israel, dan tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Jadi selain 70.000 itu, Allah juga mengutus malaikat Tuhan untuk memusnahkan Yerusalem. Ketika malaikat itu hendak memusnahkannya, Tuhan melihatnya dan menyesal atas malapetaka itu. Berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, cukup sudah, turun tanganmu. Waktu itu malaikat Tuhan sedang berdiri dekat tempat pengirikan milik Ornan, orang Yebus. Ketika Daud melayangkan pandangannya, ia melihat malaikat Tuhan berdiri di atas antara bumi dan langit dengan pedang terhunus di tangannya yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu Daud dan para tua-tua bersujud dan berpakaian kain kabung. Berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang berdosa, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, maksudnya orang Israel, apakah yang telah dilakukan mereka ya Tuhan Allahku? Biarlah tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi jangan menimpa umatmu Israel dengan tulah. Nah saudara sekalian, akibat dari perikop ini kita melihat bahwa akibat dari kebijakan yang salah itu maka Tuhan menghukum. Tuhan menghukum, bukan menghukum Daud secara pribadi, tapi menghukum bangsa. Dan ada 3 pilihan yang Tuhan berikan kepada Daud. Kamu pilih 3 tahun kelaparan, 3 bulan kamu perang, diserang oleh musuh-musuh, dan banyak orang yang meninggal selama 3 bulan, atau 3 hari, 3 tahun, 3 bulan, atau 3 hari, Tuhan sendiri yang menghukum. Dan Tuhan menghukum ini dengan penyakit sampar, ya, penyakit sampar yang membunuh orang Israel. Dan kemudian Daud katakan bahwa biarlah Tuhan saja yang menghukum, jangan dihukum oleh orang lain, tapi Tuhan saja yang hukum. Jadi pilihan yang ketiga. Dan dengan hukuman itu Tuhan membunuh 70.000 orang dalam 3 hari. Malaikat Tuhan juga siap-siap untuk menghancurkan Yerusalem. Tapi kemudian Tuhan melihat itu, Tuhan mengingat akan kasihnya kepada Israel, kepada Yerusalem. Lalu kemudian Tuhan batalkan itu. Tuhan batalkan hukuman yang dia akan lakukan terhadap Yerusalem. Dan juga Daud, dia mengaku salah, dia dan para tua-tua, para pemimpin mengaku salah, dan kemudian kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan mendengar doa mereka, dan kemudian Tuhan tidak menghukum Yerusalem, tapi Tuhan menghukum Israel dengan membunuh sebanyak 70.000 orang. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Daud sudah terlambat. Dia sudah terlanjur melakukan kesalahan, ya, kebijakan publik yang salah, dan ternyata itu tidak bisa dihentikan. Hukuman atau akibat dari kebijakan yang salah itu tetap harus berjalan, dan akhirnya Tuhan menghukum akibat kebijakan yang salah. Saudara sekalian, pernah dalam satu cerita, jadi ini cerita setelah Daud, ya, di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 21 sampai 23, Anda
bisa baca bahwa Raja Manasye ketika dia menjadi raja di Yehuda, dia melakukan apa yang sungguh-sungguh tidak berkenan pada Tuhan. Apa yang dia lakukan yaitu, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan bahwa ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari hadapan orang Israel. Apa itu kegiatan dia? Tadi saya katakan, Bapak Ibu Saudaraku, seorang pemimpin yang ada di satu kerajaan, maka apa yang dia lakukan itu merupakan kebijakan negara dan kebijakan pemerintahan. Itu menurut Abdul Wahab tadi ya. Jadi kebijakan pemimpin itu sama dengan kebijakan negara, sama dengan kebijakan publik, yaitu sama saja. Nah, apa yang dilakukan oleh Raja Manasye yaitu dia membangun mesbah-mesbah untuk Baal. Dia membuat patung Asyera seperti yang dilakukan oleh Raja Ahab, Raja Israel sebelumnya. Kemudian dia sujud menyembah kepada segala tentara langit. Jadi dia menyembah kepada bintang-bintang, bulan dan bintang, dan beribadah kepadanya, kepada raja, kepada Baal. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan. Jadi seharusnya rumah Tuhan itu digunakan untuk ibadah kepada Allah. Dia mendirikan mesbah-mesbah. Ia mendirikan juga patung-patung ya, patung-patung di bukit-bukit pengorbanan. Dia memanggil para tenun. Dia percaya kepada jampi-jampi, orang yang sihir ya, orang yang menggunakan kekuatan-kekuatan roh-roh jahat, pemanggilan arwah. Dan yang luar biasa ayat 6 mengatakan bahwa ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Jadi dia membakar anaknya kepada sebagai wujud menyembah kepada dewa-dewa atau Allah, atau bukan kepada Allah Yahweh pencipta langit dan bumi. Dan saudara, Manasye kemudian turun, anaknya bernama Amon menggantikan dia, dan kemudian anaknya yang bernama Yosia ya menggantikan Amon. Jadi cucunya yang menggantikan Manasye. Dan pada zaman Yosia membalikan semua itu. Apa yang dilakukan oleh Raja Manasye kakeknya itu dihentikan oleh dia. Dia menghancurkan sebuah bukit-bukit pengorbanan, dia menghancurkan semua tempat-tempat ibadah kepada dewa-dewa, dan dia dengan setia datang kepada Allah Yahweh. Tetapi kemudian saudaraku, di dalam ayatnya yang pasalnya yang ke-23 ya, 2 Raja-Raja pasal 23, dikatakan bahwa pada saat itu ayat 26 dan 27 dikatakan bahwa Allah melihat apa yang diperbuatnya sangat baik, Yosia sangat baik, tetapi karena perbuatan Manasye Raja Manasye itu tidak bisa dilupakan, dan Allah tetap menghukum orang-orang Israel pada saat itu. Saudara, 2 Raja pasal 23 ayat 26 mengatakan begini, Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu, yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Ya, jadi Manasye. Kemudian dia berfirman, juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku seperti aku menjauhkan orang Israel. Israel Utara maksudnya. Aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem, dan rumah ini, walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana. Jadi Tuhan tetap menghukum Israel. Terlanjur kebijakan publik yang salah, kebijakan pemimpin yang salah, kebijakan negara yang salah. Meskipun diperbaiki, minta ampun, tetapi karena kesalahan yang luar biasa itu, dampaknya itu menjadi dampak bagi anak cucu ya. Jadi satu kebijakan yang salah, hukuman akibat kebijakan yang salah itu diberikan atau ditimpahkan kepada anak cucu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa maknanya bagi kita? Apa cerita ini, apa maknanya bagi kita? Maknanya bahwa akibat kebijakan yang salah maka Tuhan menghukum ya, apalagi kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, apalagi kebijakan yang menentang Tuhan, maka saatnya Tuhan menghukum ya. Kita harus datang dan memohon sungguh-sungguh dari Tuhan supaya hukuman itu tidak terjadi, karena memang Tuhan mengasihi dan mau mengampuni. Tetapi kalau kita tidak datang meminta pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hukuman ya kepada bangsa, ya suatu bangsa
akibat kebijakan negara, kebijakan pemimpin, kebijakan publik yang salah. Nah, kalau sadari dan salah, maka kita sadari bahwa itu kebijakan yang salah, maka harus ada koreksi. Kalau kita tahu bahwa kebijakan publik ini membuat korupsi merajalela, maka orang yang melakukan korupsi harus dihukum. Kalau kita tahu bahwa kebijakan yang dilakukan di tingkat bangsa dan negara itu adalah merupakan kejahatan yang sistematis, maka secara sistematis pula itu harus dihentikan. Perbaiki sistem, ya. Dan kalau kita tahu bahwa kebijakan itu karena motivasi, karena tujuan, karena cara yang salah, maka tujuan dan motivasi dan cara yang salah itu harus memang diperbaiki. Nah, saudara-saudara sekalian, bila Anda pada posisi yang membuat kesalahan, ya Anda pada posisi yang mengambil kebijakan dari besar dan kecil, publik ini memang negara, tapi dia pada jurisdiksi tertentu, dia ada pada disebut subnasional, ya, subnational policy. Jadi ada national policy, ada subnational policy, yaitu di level provinsi, kabupaten, kota, kota madya, kelurahan, desa. Apabila ada mengambil kebijakan-kebijakan yang salah, maka pada posisi itu, ya, Anda harus minta perlindungan dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Anda minta pengampunan dari Tuhan agar hukuman massal tidak terjadi. Ya, secara sosial hukuman itu tidak terjadi. Secara massal hukuman itu tidak terjadi. Karena kebijakan yang salah yang mendukakan hati Tuhan. Tadi dalam bacaan kita dikatakan kebijakan yang mendukakan hati Tuhan, meninggalkan Tuhan dan bergantung pada kekuatan manusia. Apabila itu dilakukan, maka kalau kita sadari itu dari awal, maka harus datang pada Tuhan dan memohon pengampunan. Saudara, saya percaya bahwa pada level tertentu Anda terlibat dalam kebijakan publik, dalam pengambilan kebijakan publik. Mungkin saja ada yang mengusulkan supaya kebijakan publik itu diadakan. Bisa saja Anda bukan decision makers, tapi Anda adalah orang yang disebutkan dengan policy recommendation. Jadi Anda yang merekomendasikan, ya Anda adalah orang yang merekomendasikan supaya kebijakan publik itu dilakukan. Nah, hati-hati dan selalu harus bergantung pada Tuhan, datang pada Tuhan, karena tidak semua kebijakan yang kelihatannya baik itu baik dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara, sebagai take away message, yang pertama, kita punya tanggung jawab. Anda dan saya punya tanggung jawab untuk doakan para pejabat negara dalam mengambil kebijakan publik, supaya ketika mereka mengambil kebijakan publik, mereka mengambil dengan benar. Dan biarlah Tuhan yang berperkara di dalam negara, ya, di dalam negara ini, supaya kebijakan-kebijakan yang memang nanti berdampak buruk dan salah itu tidak dilakukan. Dari awal sudah dihentikan. Nah, anak-anak Tuhan di pemerintah hendaknya selalu membawa keputusan publiknya dalam doa dan konsultasi dengan Allah. Anda pada level pemerintahan yang terendah di desa sampai di tingkat negara ini, Anda adalah orang yang ke gereja, Anda church goers, Anda yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika Anda terlibat ikut serta dalam pengambilan kebijakan publik, dalam rekomendasi kebijakan publik, maka tanyakan pada Tuhan atau bawa pada Tuhan dalam pergumulan kebijakan publik apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, mengapa Anda harus berkonsultasi kepada Tuhan? Ini kuncinya. Mengapa kita sebagai orang-orang percaya ketika mengambil kebijakan publik harus bawa dalam doa dan berkonsultasi pada Tuhan? Saudaraku, di dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan begini, bahwa Yesus Tuhan kita, juru selamat kita, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, all authorities in heaven and on earth has been given to me. Itu Yesus mengatakan seperti itu, bahwa segala kuasa ini yang ada di dunia ini telah diberikan kepada Dia. Dan karena itu kita harus datang pada Tuhan Yesus untuk menyatakan, karena Dialah memiliki otoritas, kuasa itu, kita harus datang pada Tuhan dan menyerahkan semua pergumulan kita tentang kebijakan publik. Dengan demikian,
ya tidak bertentangan dengan kehendak Allah dan diberkati oleh Tuhan di dalam melaksanakan kebijakan publik kita. Nah, kiranya firman Tuhan ini berkati saudara sekalian. Ingat, sebagai orang-orang yang terlibat dalam kebijakan publik, dalam mengurusi negara ini, mengurusi bangsa dan negara ini di level nasional, subnasional, subnasional, ya paling level paling bawah. Ingat bahwa sebagai orang-orang percaya kita patut membawa kebijakan publik kita kepada Tuhan, dan sebagai warga negara kita harus datang dan doakan supaya para pemimpin kita mengambil kebijakan publik yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.